Selamat pagi guys. Jadi hari ini it's Friday and it's raining heavily outside. Jadi yang pasti kita nggak ada goes ya, karena ya hujan ngapain goes gitu. But there's still a cycle vlog today, dan today we're gonna do something not so fun, tapi cukup penting ya menurut gua untuk skill yang perlu dimiliki setiap cyclist lah gitu. Jadi hari ini kita akan coba ganti ban guys. Jadi ya yang namanya sepedaan kan pasti nggak terlepas dari ban bocor ya kan. Nah, suatu saat pasti eventually kita pasti akan pernah ngalamin lah kalau kita goes cukup sering gitu ya. Kalau lu goes kayak gua di pick 2 aja sih mungkin ya udahlah, kalau bocor tinggal dorong aja sampai ke parkiran ya kan. Atau tunggu di efek gitu. Tapi kalau misalnya lu suka touring atau kemana, I think this is an essential skill that each and every one of us at least tahu caranya lah gitu guys. Jadi cara ganti ban dalam ya kan, cara pasang kembali ban luar setelah ban dalamnya diganti. Anyway, ada beberapa hal sebelum kita mulai yang gue perlu bilang. Yang pertama, nggak semua ban luar itu sama ya guys. Jadi kemarin gue udah belajar pakai Continental Grand Sport. Itu ban pertama gue pada saat gue mulai main road bike. Dan susah banget, nggak tahu kenapa nggak bisa masuk-masuk gitu loh. Mungkin karena dia 25 mm. Harusnya kalau width-nya lebih kecil harusnya lebih gampang ya. But anyway, gue nyoba pakai Grand Sport, nggak bisa gitu, nggak masuk gitu ya kan. Khususnya yang bagian terakhir tuh. Jadi gue pikir, gue memang nggak ada bakat kali ya ganti ban sendiri gitu ya kan. I was convinced that it was my fault gitu loh. Terus habis itu gue lihat beberapa YouTube videos dan ternyata banyak yang bilang, wah beberapa ban tuh memang susah banget, butuh mekanik handal lah untuk masukinnya. So, I tried again with my spare tire yang Continental Ultra Sport. Ini 28 mm ya lebarnya, dan ini ternyata jauh lebih gampang guys. First try gue langsung berhasil. Ya, if you're watching this video because you're looking for tutorial on how to refit your tire and inner tube kembali ke your rim, dan lu having difficulty gitu, it might not be your fault. Mungkin memang ban yang lu pilih, yang lu pakai is slightly more difficult gitu ya compared to others. Nah, kenapa ada ban yang lebih susah, ada yang gampang gitu? Karena ya semua rim dan semua ban itu kan made with the manufacturing tolerance ya. Samalah kayak segala hal di dunia ini kan pasti variance of beberapa milimeter tuh pasti ada gitu ya. So some tires are just tighter than others gitu. But kemarin gue udah coba ini pakai spare rim ya yang gue punya, yaitu Fulcrum RC 600. Jadi ini berbahan alloy. Nah, terus inner tube-nya kita akan coba pakai butyl, karena kebanyakan orang, khususnya yang baru mulai goes, pasti kebanyakan pakainya butyl ya, karena paling murah dan paling badak secara ketahanan. Terus tire-nya kita pakai Continental Ultra Sport, ini yang lebar 28 mm. Let's go. Oke, jadi ini karena gue udah bukan copotin sih, maksudnya pada saat gue ganti wheelset ke wheelset karbon, ini memang jadi spare rim lah gitu. Jadi memang kondisinya nggak terpasang ban gitu ya. So nggak apa-apa, nanti kita balik aja prosesnya, ya kan? Kita pasang dulu, nanti kita coba lepas lagi gitu. So what you need, alat-alatnya nggak banyak, dan ini alat-alat yang lu harusnya if you're touring, you should have it in your bag gitu ya. 2 tire lever, ini gue punya dari Park Tool. You can buy other brands, cuman ya ini kan bukan barang yang mahal ya. So I think it's lebih baik invest on the best one. And menurut gue Park Tool is when it comes to bicycle, they're one of the best lah gitu. Nah, terus sabun cuci tangan, ini buat apa? Bukan buat cuci tangan setelah selesai ya. Cuman it'll come in handy at the last part. Ya kan, nanti I'll show you how to use this. Terus, obviously you need a new inner tube. Nah, yang ini inner tube-nya nggak baru ya guys ya. So, and it's butyl. Tentunya kalau inner tube lu TPU atau latex itu akan lebih gampang lah masangnya. But be careful ya, kalau lu pakai yang TPU, you don't want to overinflate the inner tube before you put the tire on. Karena
dia bisa ngejendol tuh kalau misalnya lu overinflate sebelum lu pasang the tire properly gitu. Tapi kalau butyl rada kuat gitu, ini in fact gue udah pompa sedikit gitu ya guys. It's always a good idea to put some air into the tube before you install it lah, karena kalau nggak akan rada susah, dan kalau misalnya dia ceper gitu ya, takutnya malah ke pinch antara the tire and the rims, itu malah bisa bocor gitu. I've done it, we've all done it gitu. So yeah, it's okay to practice with spare tube that you have gitu ya kan. And obviously you need the outer tire and you need a rim. Jadi ini asumsinya lu di pinggir jalan and then suddenly you experience kebocoran lah gitu. So what you wanna do is before we start, ini gue sengaja pakai ban belakang ya. Karena apa? So that it's easily identifiable rotationnya kemana gitu. Jadi ini kan yang sprocket lu biasa di sini kan. Jadi rotationnya ke arah sana gitu ya. Kalau ban depan is a little bit more hard to identify karena nggak ada tempat buat sprocketnya. Nah, kalau lu lihat di tire lu, di sini ada directional identifier-nya ya guys ya. Nah, ini penting banget supaya lu nggak pasang ban lu terbalik gitu ya guys ya, melawan yang ngelawan arah dari yang seharusnya. Nah, ini kadang-kadang susah dilihat guys, tapi biasa setiap tire ya, khususnya tire Continental ya, pasti ada guys tulisan di mana rotationnya tuh ke arah mana. Ini aja gue try to find it, but it's pretty difficult ya, but I know it's there. Nah, there you go. Sini ada tulisan, nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Maybe I'll turn on the flash sebentar. Oh, there you go. Nah, ini as you can see here, ini ada tulisan rotation ya. Terus ada tanda panahnya ke sana. Berarti ini dia harusnya rotate ke sini gitu, rotate muter ke sini bannya. Jadi ini yang make sure ini mengarah ke depan. Jadi yang harus lu pasang dulu sebenarnya. Ini obviously kalau misalnya lu di jalanan bocor, ban lu nggak akan kayak gini ya. Ini kan udah lepas completely nih gitu. Cuman yang perlu lu pasang dulu sebenarnya the outer tire guys. I know it's a bit counterintuitive gitu ya kan. Kenapa harus dipasang di luar dulu? Karena nanti yang ban dalam ini diselipin ke dalam gitu loh guys ya kan. So don't put in this thing first. Kenapa harus pasang ini juga? Karena ini kan cukup tight ya guys ya. The spacing here, you can see here, ini kan namanya rim well ya yang tengah ini. So you want the outer tire to rest here pada saat lu fit the tire in, karena ini akan have the most slack guys. Kalau your inner tube udah di dalam, kemungkinan besar your outer tire kan akan rest di rim yang bagian sini ya, di bagian kelincingnya ini nih. And it's gonna be pretty tough for you to get in that last bit gitu ya. Khususnya kalau udah terakhir-terakhir, kalau udah tight banget, kalau yang di sininya tuh ada di sini, ini kan diameternya lebih gede nih daripada yang di tengah ini yang ada jeglongan ini. Jadi it's gonna be tougher for you to fit the tire back in. So ya penting banget untuk pasangnya outer tire dulu ya guys. Anyway, seperti yang gue bilang, kalau misalnya lu ganti ban kempes kan lu nggak ngelepas completely. Nanti ya ini karena gue belum do the tutorial yang how to ngelepasnya. So maybe it's a bit confusing, but bear with me, ya kan? So kita mulai ya. Jadi make sure rotationnya tadi ke arah mana? Oke, rotation ke arah sana. Nih, nah, jadi ini kita pasangnya, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti takutnya sepedanya jalannya mundur, guys. I'm joking. Sebenarnya gue nggak tahu juga sih kalau misalnya terbalik. Efeknya apa gitu ya guys, but yeah, I mean the fact that they specify where the rotation is pasti penting. Oke, so yang ini lumayan gampang. As you can see, you just putting one side of the tire into the rims gitu ya. Karena slacknya masih banyak, ini harusnya cukup mudah untuk your outer tire to get inside the rims. Tuh, ini aja udah rada tight ya. Dan yang penting guys, untuk mengganti ban sepeda, the first thing to remember is you have to be patient. Jadi jangan
it's okay to fail the first time, second time, third time, ya kan? Jangan maksa gitu. Kenapa? Karena kalau lu buru-buru malah lu bisa damage the new inner tube gitu. Khususnya nanti kalau lu udah menggunakan tire lever ya, you need to be really careful karena itu kan keras dan sharp gitu ya. So you can puncture your new tube, then it's gonna be bete banget gak sih kalau kayak gitu, spare tube-nya juga rusak juga. Oke, so ini yang lu perlu lakukan. Jadi lu masukin ke dalam. Nah, make sure that ininya berada di well yang dalam ini yang tadi gue tunjukin ya, the grooves yang di dalam bannya itu. Jangan di sini gitu, karena ini kan diameternya lebih gede. Nanti it's gonna be tougher for you when you want to fit yang sisa ini nih. Oke, now that sekarang ini udah masuk, get your new inner tube. Nah, it's a good idea untuk kasih angin sedikit ya guys. You can blow into it kalau ini baru gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ban bekas, mungkin mekanik gue waktu itu juga pas pasang, ini juga new ya. So let's be hygienic here. Gue jadi udah pompa sedikit pakai pompa. Nggak usah banyak-banyak guys ya kan, nggak usah sampai 10 PSI atau berapa, nggak. Yang penting tuh di dalamnya ada angin lah, karena lebih gampang kalau ininya nggak ngelepek terlalu kosong kan. Jadi kalau ada angin tuh lebih gampang masukinnya. Nah, inner tube nggak seperti outer tire, nggak ada directional ya. Jadi nggak ada. Kalau ada nggak ada. Ini kan setengah udah masuk nih ke dalam rimnya. So, lu mau locate the valve hole ya. Lebih gampang ngeliat dari luar. There you go. Ini ada hole dimana lu buat masukin valve pompanya. Oke. Nah, biasa di inner tube punya valve ada mur pengamannya nih. Ini lu mau copotin dulu. Oke. Nah, lu udah copotin. Terus lu mau masukin ini ke dalam valve tersebut. Nah, ini lu sabar aja ya kan, nggak usah buru-buru. Dan lu selipin ininya ke dalam rim dalam sini ya. Jadi lu masukin, work your way around the rims. So basically it fits snugly between your rim, in between your rim sama your outer tire. There you go. Jadi kalau ini udah masuk, sekarang yang akan kita lakukan, nah this part is really important dan ini the hardest part gitu. So you want to fit bibir yang belum masuk ini ke dalam sini, ya kan? Nah, now that the tire is already in ya, mungkin lu boleh keluarin anginnya dikit. Oke. Sip. Supaya you introduce more slack to the whole system gitu kan. So, ambil mur pengunci yang tadi lu udah copot, lu pasang lagi ya supaya the inner tube is securely fastened to the. Tapi ini jangan terlalu kencang-kencang dulu guys, kasih space dikit lah ya. Nah, sekarang yang lu lakukan, dan ini lebih bagus lu lakukannya, lu mulai dari titik yang paling jauh dari valve pompanya ya guys. Jadi kalau valve pompanya di sini, lu mulai dari sini gitu. Nah, kembali lagi, you wanna make sure that tire yang, dan ini sangat penting guys, overlook tapi sangat penting. Tire yang tadi lu masukin masih nggak di paling ujung ya guys ya, masih di tengah nih, masih di dalam well-nya, deepest part of the well gitu ya. Tuh kenapa? Karena ya kembali lagi diameternya paling kecil, so you introduce more slack to the system. So ya, lu mulai dari sini dan ini lu akan pinch, masukin ke dalam gitu ya, lu selipin lah. Oke. Nah kalau bisa, yang sininya juga masuknya ke tengah gitu guys. Nih kalau lu lihat masuknya ke tengah, lu masih bisa ngelihat rim tape-nya ya. Jangan di pinggir karena you still have a long way to go kan. Oke. Nah, the next part ini juga pretty important karena sebisa mungkin lu mau end at the valve side gitu. Jadi jangan do one side and then do another side, nanti lu ended up orang lu do di other side bareng-bareng aja, masih kadang-kadang masih miring-miring. Pakai jempol, selip-selipin ya. Jadi make sure that ini semua masuk ke dalam dan
Check periodically untuk make sure bahwa masuknya di tengah-tengah gitu ya guys. Dan make sure that your inner tube nggak kecubit gitu guys, antara the rims sama tire-nya, di bibir-bibirnya gitu. Soalnya biasa, ya if you do it too hard atau you rush gitu ya, if it get pinched dan nanti pada saat lu pompa, you'll puncture it again. Nih, masukin. Ini sekarang masih gampang ya guys, karena slack-nya kan masih banyak ya kan. Nah, tapi kalau udah mulai sampai sini nih, as you can see, it's gonna be tight. Tuh, ya kan. Nah, apa yang terjadi kalau udah mulai tight? You wanna get back to your starting point dan lu cubit lagi guys ya kan. Make sure bahwa semua bibir-bibirnya masih di tengah-tengah rim, dimana diameternya paling kecil. Nggak usah, no need to be too tidy about this ya kan. Nah, as you can see, lu bisa sedikit lagi nambahin. Nah, ini kalau kita udah sampai sini nih guys, I'm gonna get closer to you. Oke. Hopefully angle-nya kelihatan ya. Now, you wanna grab your tire lever dan sabun. Menurut gua sabun yang lu perlu pakai jangan sunblock atau sabun yang berbasis oil ya. Karena well, karet and oil just don't mix, right? So, pakai sabun cuci tangan aja. Anyway, kalau lu lagi touring atau apa kan mungkin lu adalah sabun atau shampoo gitu ya, water base gitu. Karena ya it's just better for your for your rubbers gitu ya. Take your tire levers. Ini ada 2 gitu ya, karena lu satu beli biasa sekali dapat 2 langsung gitu. Anyway, you need 2 gitu ya kan. Lu cari lagi tempat. Nah, ini ya. Di sini yang belum masuk ya. Ini kita udah nggak bisa nih guys pakai jempol. See, it's tight and it's tight and kasar gitu ya. This is where the soap comes in handy. Jadi biasa yang gue lakukan, ambil aja soap sedikit, nggak usah banyak-banyak guys. Dan lu lubricate dalamnya sini nih. Nah, iya sip. Dikit aja, nggak usah, bukan kayak lu mau cuci tangan ya guys. Nah, ini don't worry about it, nanti juga kering sendiri. Anyway, it's water based kan. You don't have to wipe it off, ya kan. Nah, setelah lu lubricate bagian ini, nah ini penting nih guys. Kalau you are right-handed, kalau kamu tangan kanan gitu ya, kalau kidal lu balik aja gitu. Tangan kanan, you wanna use your right hand to pinch. Make sure yang ini nggak keluar-keluar lagi gitu guys. Sambil pakai tire lever lu, di bagian cangkolannya lu cangkolin ke dalam rim sini nih, yang di dalam sini ya. Jadi ini kan di sini tempat yang selanjutnya. Oke, say 5 cm lah ya. Jangan terlalu jauh karena untuk masukin segini cukup berat guys. Jadi mulai dari sini dulu. Nah, kalau udah kecangkol, you wanna make sure lu nggak lagi pinching the inner tube guys. Ingat, inner tube-nya kan udah dalam sana. Jangan sampai kecubit ya antara tire level sama rimnya. It'll puncture your inner tube gitu. So, kalau udah make sure ini kayaknya aman gitu ya. Kembali lagi, tangan kirinya lu tahan di sini. Tangan kanannya lu masukin, angkat. Ini emang rada berat guys. Dan jangan terlalu sayang-sayang gitu ya. These things are made for tough riding, right? Kayak gini mah mereka nggak apa-apa. Gitu. So, as you can see, tire level mempermudah hidup Anda. Iya kan? Untuk masukin hal yang berat ini gitu ya. Nah, ini lu angkat. Sih, kalau lu nggak cubit, takutnya ininya meleset lagi ya guys ya. Jadi nanti ininya makin ke sini tapi ininya makin ke sana. So as you can see, walaupun udah dengan tadi kita coba on side lu, ini udah mulai miring nih. So if that's the case, you want to masukin yang sininya juga. Nggak apa-apa kalau misalnya itu yang di sana nanti copot-copot lagi dikit, that's okay, ya kan. Yang penting you are progressing. Oke. Nah, this part it's really important for you to not rush gitu loh guys. Jadi kalau misalnya udah I think this is a bit too tight, kembali lagi ke your starting point, make sure everything is masuk ke bagian tengah dari rimsnya gitu ya guys. Yeah, and it's okay to go back and forth on this part. You don't want to buru-buru gitu ya, and ended up damaging your inner tube lagi, which is that'll be bad, right? You gotta redo the process, copotin lagi and everything, and reinstall it back, and there'll be a nightmare in the middle of the road, I think.
Nah, kalau misalnya lu merasa lubrikannya kurang, it's always okay to reapply your soap. Nah, ini akan membantu lu untuk supaya apa ya, lebih gampang dia slip back into the. Nah, ini lu lap aja. Nah, tahan, locate the rim, lift up, yap, masuk. Nah, ini lu udah mulai mendekati nih guys. Iya, masuk. There you go. Sekarang lu sisanya tinggal segini ya. Progress. Nah, ini kayaknya cuma perlu sekali lagi. Ini paling susah nih, but thankfully kita udah lube it, jadi it's pretty easy as you can see. We're done. Ya, jadi ini kalau udah masuk, hampir semua ban luar nih ada yang namanya tire guide nih guys. Nih kalau lu lihat nih kan ada bagian yang tuh kayak ini ya, garis nih tuh. Nah, you wanna make sure that your tire tuh udah terpasang secara rapi ya tuh. Jadi nih semua kan udah masuk ke sini ya kan, and it's good to pinch and make sure bahwa your inner tube tuh nggak yang ini malah udah nge-clinch nih. Inner tube-nya nggak kecepit di antara tire lu sama your rims karena they'll be pretty bad when you pump it up. Anyway, so you just make sure bahwa semuanya udah masuk gitu ya. Kembali lagi, nih ada tire guide-nya gitu guys. Di sini kalau lu lihat tuh, there is this line right here. You make sure bahwa the tire rest nicely, the rims ya, rest nicely on these grooves. Ya kan, jadi lu bisa lu tahu langsung bahwa tire lu udah terpasang dengan benar. Kalau misalnya ada yang ininya di luar ya kan, atau ininya tenggelam banget gitu, you know something is wrong and you can congkel lagi and do it again. Oke, ini sepertinya udah oke sih ya. What we do next is, nah ini tentunya kalau lu in the middle of the road, lu nggak mungkin punya pompa full size ya. Lu kan nggak goes bawa ini kan. Lu pasti bawa pompanya handheld lah. Oh, jangan lupa murnya ini kencengin dulu ya guys, supaya your inner tube is securely fastened inside your tire. Nah, terus lu pompa deh. Ini sangat direkomendasikan lu jangan langsung pompa sampai full gitu ya. Just take your time. Oh, nggak masuk sih. Oh, lupa. Lupa buka prestanya guys. Nah, ini nanti ban lu akan bunyi-bunyi teng teng gitu. Itu nggak apa-apa ya guys, that's not damaging your rims or anything. Nah, bunyi teng itu adalah clinchernya clinching to the side of the tire. That's a good sound in fact. Bahkan kalau nggak ada bunyi kayak gitu, you should be wondering gue udah bener atau belum ya. So don't worry about those sounds. Nah, stop dulu, pencet-pencet. Oke, kalau inner tube lu udah inflated, that's a good sign, berarti you do something right, ya kan? Nah, you wanna make sure sebelum lu fully inflate, untuk pastiin bahwa inner tube-nya nggak ada yang kecubit ya guys, antara ban luar sama rims ya. Kembali lagi, I cannot stress that enough, ya kan? You need to keep rechecking bahwa your inner tube tuh nggak kecubit gitu, karena apalagi kalau bahannya TPU atau latex ya. Kalau butyl sih mungkin dia masih rada badak lah. Tapi kalau TPU atau latex, once it get pinch dan lu udah sampai ke 40 PSI ke atas tuh akan puncture sih. So ini kayaknya udah oke. So I'm gonna pump it up all the way to 90. Karena ini spesifikasinya maksimum di 120 ya. Nah, sih, tadi barusan ada bunyi sekali, teng gitu ya. So those are just the clinching into the rims. Tuh, bunyi lagi ya. Itu lu nggak perlu takut, that's not your rims cracking. Oke. Dan you're done guys. So you want to make sure spinning your wheels that your wheel set looks straight. Okay, looks good guys. Yeah, so and you're good to go. Oke, nah ini memang seperti yang gue bilang tadi rada kebalik ya guys. Baru sekarang kita mau belajarin cara copotinnya nih guys. Copotin harusnya lebih gampang
as always, destroying is always easier than maintaining. So what you wanna do, harusnya kalau, well, lu pasti kalau mau nyopotin ini berarti kan ban lu lagi kempes ya sekarang. So we're gonna let the air out. Ini asumsi lu lagi di pinggir jalan, and then unfortunately ban lu kempes gitu ya guys. So let the air out. Step selanjutnya ini yang gampang-gampang susah nih guys. Kenapa gue bilang gampang-gampang susah? Beberapa ban gampang, beberapa ban susah. Terus terang ban Continental tuh terkenal susah ya guys. Karena they are, well, bukan susah sih. Maybe they are, mungkin precision mereka tuh udah sangat tinggi to a point that sampai, I mean, ya very very grippy lah gitu ya kan. Kemarin gue juga pas nyopot ini, wah susah banget. Cuman ya you just need time actually. Ya. So basically kalau lu lihat, biasa tuh kalau ban lu udah dalam kondisi fully inflated for a long time, mereka tuh nge-clinch-nya akan nge-clinch sekali guys, karena ya memang harus aman kan, ban tersebut kan will be put under a lot of pressure when you're riding, jadi mereka pasti harus nge-clinch secara ketat lah gitu. Nah, cuman kembali lagi, everything is about slacks guys ya kan, you want to introduce slack to the system gitu. Nah, jadi kalau anginnya udah kempes, assuming you're having a flat tire kan, kenapa lu mau ganti? Ininya pasti karena lu flat. You wanna start pinching. Nih, gue mau kasih angle yang gampang. You wanna start pinching the tire to the middle lagi guys. Kembali lagi, ingat tadi yang di tengah kan rim well adalah dimana diameter rim itu paling kecil gitu ya. Nah, kita mau masukin lagi nih clincher yang di pinggir-pinggir ini yang nge-clinch ke rimnya ke tengah. Ya kan? It might not be as easy as it look. Karena nih gue kayak gini aja kayak dari tadi rasanya nggak geser-geser nih sih. Tapi keep doing it guys. Nanti lama-lama tape-nya kelihatan tuh. Ini gue mulai tarik-tarik. Sorry ya, gue harus duduk nih soalnya kalau kayak gitu tadi jadi gue nggak kuat. See? Nah, ini gue udah berhasil nih. See, kalau lu udah berhasil cubit-cubit, lu akan kembali bisa lihat rim tape yang kelihatan nggak ya? Tuh, kembali bisa lihat rim tape yang ada dalam ya. Tadi sebelumnya nggak bisa. Ini kalau rim tape-nya udah kelihatan nih, tuh merah-merah. Itu ya, merah-merah sama itunya. That means you're making progress. Jadi you want to do that all around, ya kan? Make sure clincher mekanismenya ke tengah well-nya. Oke. Ini harusnya prosesnya jauh lebih gampang ya. Nah, kalau lu udah do it on one side, sebenarnya itu udah cukup. The other side just leave it on, ya kan? Karena nanti kan lu akan pasang kembali gitu. So the other side ya udah nanti aja pas lu mau pasang inner tube-nya baru lu pinch lagi gitu. Let's grab our handy dandy tire lever. Kembali lagi, everything needs to be done away from the valve ya. Jadi kalau ini valve lu di sini, you do it from here. Oh, sorry. Ini lu kembali lagi, jangan lupa copotin the mur pengaman. Oke, nah, and then just from the other side. Nah, ini rada, I think I need to get close to you. Close to you. Oke, you need 2 tire levers ya guys to do this. Jadi tadi masang butuh 2, sekarang masang tadi butuh 1 ya. Tapi kalau yang nyopotin ini lu butuh 2. So, you wanna find a ledge, semoga kelihatan ya. Nah, kalau tadi kan lu bagian congkelannya ini nih, lu kan tadi cangkolin ke rim, terus lu angkat gitu kan. Kalau sekarang karena lu mau lepas, lu kebalik ya. Bagian nyongkel ini nih harus nyongkel bibir dari outer tire ini ya. So, you wanna find, nah, ini karena asumsinya ban dalam lu udah bocor lah ya, so you don't have to be as careful as me sekarang, tapi karena I still want to use the inner tube yang sekarang terpasang, I want to be very careful, make sure that I'm not pinching the inner tube between the tire lever sama outer tire-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya lu di pinggir jalan nih udah kempes atau ini, you can just be, nah ini lu udah coba bagian congkelan ini ya, bagian congkelan ini mencongkel bibir dari outer tube-nya, and basically you just leverage, pop. Nah, kenapa butuh 2?
Karena ini kalau lu satu doang, susah ya, jari lu masih belum strong enough to congkel this out right. So you need another one. Gue angle-nya rada sedikit susah ya, jadi sedikit pelan. Aduh, susah banget sih. Susah ya kalau lu sambil vlogging ya. There you go. Nih, kalau lu udah berhasil mencongkel ini, you're almost there. So, now with the tires out, now you don't need two anymore. Nah, dari sini lu boleh work your way around. Kalau di awal-awal masih butuh ininya guys, tire levernya. So keep them close. Nah, oke. Jadi kalau lu udah berhasil mencongkel cukup lebar gitu ya guys ya, harusnya nih udah ada enough slack for you to run your fingers around the outer tire. Tuh ya. Ini masih licin karena masih ada sabun sisa tadi. And you're done. See, you can see the inner tube inside. Nah, baru lu kembali ke bagian valve-nya dan lu cabut dari bagian valve, and your inner tube should slide right out. Slide right out. There you go guys. Jadi, yep, that's how you do it. Cara mengganti your inner tube ya. Nah, penting sekali karena ini harusnya tadi sectionnya kebalik gitu ya guys. Kalau lu have a puncture in the middle of the road, kemungkinan besar puncture tersebut kan terjadi karena mungkin ada duri ya, atau paku ya, atau beling atau apa. So you want to make sure bahwa before you install your new inner tube back in, you want to make sure bahwa di dalam sini nih nggak ada apa ya, mungkin kerikil lah atau batu atau apa yang menyebabkan puncture tersebut gitu. So you just want to run your fingers through it sambil melihat secara seksama ya. Make sure bahwa di dalamnya nggak ada debris atau apa yang bisa menyebabkan your inner tube bakal puncture lagi. Nanti udah kerja capek-capek sama aja bohong dong ya kan. So yep, but that's basically it guys. Anyway, ini rims Fulcrum RC600 sama tire Continental Ultra Sport ya. It's not the easiest to install, but after about a day of latihan, udah lumayan lancar sih ya guys ya, relatively lah gitu. So if you have a carbon rim dan mungkin ban lu lebih bagus ya, Ultra Sport kan nggak terlalu ya oke lah, mid range gitu ya. Kalau ban lu yang premium sama ini, it should be easier, especially kalau rim lu rim karbon ya, it should be easier to install. So and like everything guys, you get better with practice ya kan. So menurut gue ini adalah satu skill yang ya penting nggak penting sih ya kan. Kembali lagi, goes style lu tuh apa. If you are somebody who goes banyak di pegunungan lah, touring kemana-mana, then this is an essential skill to have. Tapi kalau misalnya lu cuman goes di komplek rumah atau di PIK 2 atau apa, then ya penting nggak penting lah. But menurut gue yang namanya skill ya, dulu ada orang yang bilang it's never wrong to invest from the head up gitu. It's never wrong to invest on knowledge and skills gitu. So yeah, hopefully you find this tutorial useful, dan kalau misalnya you like it, you can leave a like and subscribe to my videos for this kind of content in the future. Thanks for watching.